Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam MK Aljabar Linear. Kali ini kita akan membahas tentang matriks ya. Bagian yang pertama, kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Adapun bagian-bagiannya yang mau kita bahas di pertemuan ini ialah yang pertama itu pengertian matriks, yang kedua ordo matriks, yang ketiga jenis-jenis matriks, selanjutnya transpos matriks, dan terakhir kesamaan dua matriks. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke pengertian matriks, di mana matriks ini adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom ya. Nih, disusun menurut baris dan kolom. Contohnya ada misalkan ini matriks ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Selanjutnya bisa seperti ini juga, tandanya bisa persegi gini ya, kotak gitu. Terus untuk di dalamnya angka-angka ini atau simbol ini disebut dengan, nah ini ya yang ditandai disebut dengan elemen ya atau entry seperti itu. Nah, selanjutnya di pengertian tadi ada yang disebut dengan baris dan kolom. Yang mana yang disebut baris dan yang mana yang disebut kolom? Oke, yang mendatar ini 1 2 3 mendatar ini disebut dengan baris ya. Nah, ini baris pertama, terus ini baris kedua ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang vertikal ini disebut dengan kolom ya. Kolom pertama, ini kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi matriks ini terdiri dari dua baris dan tiga kolom seperti itu ya. Ini seperti persegi panjang ya, sedangkan ini persegi. Selanjutnya kita akan masuk ke notasi matriks. Apa itu notasi matriks? Jadi matriks yang dinyatakan dengan huruf kapital ya. Jadi matriks ini dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan elemen-elemennya dinyatakan dengan non kapital. Jadi tandanya itu bisa huruf besar ya, kapital itu. Kalau non kapital elemennya itu huruf kecil ya. Nah, jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contohnya seperti ini, ada A sama dengan 231 03 8 911. Nah, ini untuk elemen pada baris kedua ya, bisa nanti teman-teman jawab di sini. Kolom ketiga ini disebut dengan A23, dibacanya A23 yang bukan 23. Selanjutnya kita cari berapakah elemen A23 ini. Di sini baris kedua ini 038 dan kolom ketiga 1 min 8 1. Nah, maka pertemuannya ada di min 8 ya. Seperti itu. Jadi A23 ini adalah min 8. Selanjutnya lagi misalkan elemen pada baris ketiga dan kolom ke-1. Baris ketiga ini 911, kolom ke-1-nya 209. Maka pertemuannya ada di 9. Maka A31 ini disebut dengan 9 ya. Oke. Nah, 9 disebut A31. Nah, lanjut kita coba ke ordo matriks ya. Ordo matriks itu jika suatu matriks A terdiri M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A ya. Misalkan contoh ini A sama dengan 1 2 3 satu baris, 3 0 min 1 ini baris kedua. Ini dua baris, berarti M-nya 2, sedangkan N-nya adalah 3 ya, 1 3 2 0 3 1. Nah, berarti A ini adalah ukuran ordo matriknya 2 kali 3 atau ditulis dengan A 2 kali 3. Nah, contoh lagi misalkan ini B 1 2 3 terdapat satu kolom ya dan satu baris-baris dulu boleh. Barisnya terdapat 1 2 3, berarti 3 kolomnya 1 ya, berarti ini 3 kali 1.
Nah, itu disebut dengan ordo matriks ya, atau ukuran ya, suatu matriks. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Kita pisahkan dulu untuk jenis matrik berdasarkan baris dan kolom ya. Yang pertama ada matrik baris. Jadi matrik baris ini ialah matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Untuk kolomnya bebas berapapun, yang penting terdapat satu baris. Contohnya misalkan A nih hanya satu baris dan 3 kolom. A sama dengan 2, 1, 3. Terdapat satu baris ya. Kolomnya 3. Ya, ini juga disebut yang B, matrik B disebut dengan matrik baris ya, karena terdapat satu baris. Kolomnya 2. Terserah untuk kolomnya. Sedangkan untuk kolom kebalikannya dari tadi ya, dari yang matrik baris, matrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya misalkan ini A, ini terdapat satu kolom ya. Jadi kalau barisnya itu bebas ya, 3, 1, 2 baris, 3 baris ya. Sedangkan untuk B ini dia dua baris, satu kolom tetap ya. Jadi kolomnya bebas ya. Untuk barisnya kolomnya satu, barisnya bebas ya, gitu. Hanya satu baris, satu kolom. Selanjutnya matrik persegi panjang. Nah, matrik persegi panjang itu ialah matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Nah, contohnya misalkan ini. Nah, ini terdapat 2 baris dan 3 kolom, berbeda ya. Nah, A 2 kali 3. Sedangkan ini ada 3 baris dan 2 kolom. 3 kali 2, ya, berbeda. Selanjutnya ada matrik persegi. Matrik persegi itu ialah matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh misalkan ini ya, 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini 2 baris dan 2 kolom. Nah, selanjutnya ini untuk yang diwarnai merah ini disebut diagonal atau diagonal utama ya. Sedangkan yang satu lagi disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal sampingnya ya. Lalu untuk hasil penjumlahan diagonal utamanya itu disebut dengan trace ya. Trace. Jadi 159 ketika dijumlahkan hasilnya disebut dengan trace ya. Baik, masuk ke jenis matrik kita berdasarkan pola dan elemennya ya. Pertama ada matrik 0, yaitu matrik yang semua elemennya bernilai 0. Contoh misalkan ini O 2 kali 3 elemennya semua 0 ya. Ini juga O 2 kali 2 elemennya semua 0. Untuk baris dan kolomnya bebas ya, yang penting elemennya semua 0 ya. Gitu. Selanjutnya ada matrik diagonal, yaitu matrik persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semua 0 atau elemennya 0 semua, elemen lainnya 0 ya. Jadi hanya diagonalnya yang tidak 0. Contohnya ini 3 kali 3, dilihat diagonalnya tidak 0, 141, selainnya itu 0 ya. Terus ada juga ini ya, tidak semua 0, jadi ada angkanya 1 ya, yang lainnya boleh 0 seperti ini ya. Ini disebut dengan matrik diagonal. Selanjutnya ada matrik identitas. Matrik identitas ini ialah matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1 ya, elemennya lainnya 0 ya. Jadi diagonal utamanya bernilai 1 semua ya. Yang atas 0, yang bawah juga 0. Nah, ini juga sama 0 ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada matrik segitiga. Nah, untuk matrik segitiga ini kita akan bagikan 2 ya. Jadi matrik segitiga itu ialah matrik persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atasnya, di atas diagonalnya itu nilainya semua 0 ya, gitu. Nah, yang pertama ada matrik segitiga atas. Jadi elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0 ya. Iya, seperti ini segitiga atas, di bawahnya 0 semua ya. Jadi yang bernilai ada di segitiga di atas ya, di sini 0-nya. Di bawahnya adalah 0. Selanjutnya untuk matriks segitiga bawah itu ialah elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0 ya. Nah, seperti ini di atas elemen utamanya adalah 0 semua gitu ya. Nah, ini matriks segitiga. Nah, selanjutnya ada transpose matrik. Apa itu transpose matrik? Transpose matrik adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom ya. Contohnya misalkan ini matrik A. Baris pertama adalah 1, 2, 3. Baris kedua adalah 3, 4, 5. Baris ketiga adalah 2, 1, 1. Nah, baris pertama ini kita akan konversi
ketika ditransposkan akan menjadi kolom pertama 1 2 3 menjadi kolom pertama 1 2 3. Untuk baris kedua 3 4 5 menjadi kolom kedua 3 4 5, sedangkan 2 1 1 ini baris ketiga akan menjadi kolom ketiga 2 1 1. Ya, ini transpose matrik, menukar antar baris dengan kolom menjadi kolom ya, seperti itu. Contoh misalkan ini 2 1 4 baris pertama kita akan jadikan kolom ke 1 ya. 2 1 4 ya, seperti itu. Untuk selanjutnya baris kedua 1 4 5 kita jadikan kolom kedua 1 4 5 ya. Gitu. Terus 4 5 3 kita jadikan baris ketiga kolom ketiga 4 5 3 ya, seperti itu. Ini disebut dengan transpose matrik. Cukup gampang menurut saya. Jadi mungkin teman-teman sudah mempelajarinya di waktu SMA ya. Seperti itu. Nah, jika A sama dengan A transpose ya, lihat di sini dia elemennya tidak berubah sama ya. Ini disebut dengan matriks singuler atau matriks simetris ya, gitu. Jadi matriks A ini disebut dengan matriks simetris, ketika ditransposkan akan sama ya, seperti itu. Selanjutnya kesamaan dua matriks, apa itu? Jadi matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Misalkan seperti ini, contoh diketahui matriks A setengah 0 5 9. Kita tahu kalau sin radian per 6, ini radian itu sama dengan 180 ya. Berarti ketika sin radian dibagi 6 berarti dibagi 6 sama dengan 30. Sedangkan untuk sin 30 itu sama dengan setengah ya. Ini berarti nilainya sama dengan setengah. Nah, ini sama letaknya di A11, ini juga sama di B11, nilainya juga sama. Nah, ini berarti kesamaan dua matriks. 0 sudah sama dengan 0, 5 ini sama dengan akar 25 ya. Akar 25 adalah 5, 3 pangkat 2 adalah 9 ya. Ini berarti A dan B ini disebut dengan kesamaan dua matriks ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat coba untuk soal yang pertama. Jumlah elemen diagonal utama matriks P ya. Ini kita mengulang materi yang tadi. Jumlah elemen diagonal utama P adalah, ini tinggal kita jumlahkan. Diagonal utama kan yang ini ya. Oke, kita jumlahkan 5 ditambah dengan min 10 ditambah dengan 1 itu sama dengan, ini jadi min 5 ditambah dengan 1 berarti min 4 ya. Ini 5 tambah min 10 itu min 5 ditambah dengan 1 sama dengan 4 ya. Gitu. Min 4 sorry ya, min 4 jawabannya. Soal nomor 2 selanjutnya. Diketahui matriks ini 2 B-1 0, baris pertamanya, baris keduanya 0 1 0, baris keduanya A tambah B 2 tambah A 2A ditambah C 3 ya, adalah matriks diagonal. Nilai A B C berturut-turut adalah, ingat matriks diagonal itu selain diagonal yang ini ya, yang lainnya adalah bernilai 0. Maka A tambah B sama dengan 0, 2A ditambah C sama dengan 0, B dikurangi C sama dengan, dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Kita hitung dulu untuk mengetahui nilai B ini, kita ambil yang ini B-1, B-1 sama dengan 0 ya. Maka B-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita cari yang A tambah B. A ditambah B sama dengan 0, maka A ditambah B-nya kan 1 ya. Di sini B ditambah 1, A tambah 1 sama dengan 0, maka A sama dengan min 1 ya. Satunya kita pindahkan jadi min 1. Oke, B-nya udah ketahuan, A-nya udah ketahuan, sedangkan C-nya belum ya. Kita cari 2A ditambah dengan C sama dengan 0. Maka 2A-nya adalah min 1 ditambah dengan C sama dengan 0. Maka min 2 ditambah dengan C sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan 2 ya. Oke, untuk nilai A, B, C-nya adalah A-nya min 1, B-nya 1, C-nya adalah 2. Oke, itu untuk pembahasan nomor 3. Soal nomor 4 di sini ya. Kita bahas soal nomor 4. Diketahui matriks segitiga A itu segitiga atas ya.
Di sini ada 1, 2, 3, Y min 1, 0, X min 4, Y 6 ya. Jadi segitiga atas itu hanya yang atas sini yang bernilai, selainnya adalah 0 ya. Maka Y min 1 adalah 0, Y min 1 sama dengan 0 ya. Ini 0, ini juga X kurangi 4Y sama dengan 0. Kita cari dulu Y-nya, berarti Y sama dengan min 1-nya kita pindahkan jadi sini, jadi 1 ya. Y-nya 1, kita cari X-nya. X-nya berarti X dikurangi 4, Y-nya adalah 1 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Maka nilai X-nya sama dengan 4. Oke, yang terakhir, diketahui matrik A. Ini 1, 2A ditambah 3, 4 min 5, min 9, 5A tambah 1. Dan matrik B-nya adalah 1, A min B, 4 min 5, B min 4, B 6 min B ya. Nah, jika A sama dengan B, berarti kesamaan matrik ini ya. Maka A transpose adalah, nah, berarti harus kita cari A, nilai A-nya ya. Di sini berapa nilai A-nya? Ini 1 akan sama dengan 1, aman ya. 2A ditambah 3 akan sama dengan A min B, oke? Nah, min 5 sama dengan min 5, ini 4 sama. 5A ditambah 1 akan sama dengan yang ini ya, gitu. 6 dikurangi B. Min 9 akan sama dengan B min 4. Kita ambil dulu yang satu variabel. B min 4 sama dengan min 9. Maka B sama dengan min 9 ditambah dengan 4. Maka B-nya sama dengan min 5. B-nya min 5 kita hitung. Si mana ya? Yang ini boleh, yang A tambah 3 ya. Supaya mengetahui A-nya ya. Boleh. 5A boleh. 5A ditambah dengan 1 sama dengan yang ini ya. Harus sama posisinya, awas. 6 dikurangi B. Berarti 5A ditambah dengan 1 sama dengan 6 dikurangi dengan B itu min 5. Oke. Maka 5A ditambah dengan 1, 6 dikurangi dengan min 5 jadi plus, jadi 11. Maka 5A sama dengan 11 dikurangi 1 ya. 5A sama dengan 10, A-nya adalah 10 bagi 5 sama dengan 2. A-nya adalah 2. Kita dapatkan A-nya 2, maka untuk matrik A bisa kita ketahui di sini. Matrik A sama dengan ini 1, 2A, 2 kali 2 ditambah dengan 3. Oke. 4 aman, min 5 aman, terus min 9 aman. 5A kita hitung 5 kali 2 ditambah dengan 1. Maka matrik A-nya adalah 1 ya. Terus 2 kali 2 4 ditambah 3 7. Ini 4, ini min 5 ya, ini min 9, ini 10 tambah 1 11 ya. 11. Oke, dapat matrik A-nya. Jadi untuk A transpose-nya kita masukkan ke sini ya. A transpose itu sama dengan baris pertama kita jadikan kolom pertama. 1 7. Baris kedua kita jadikan kolom kedua. 4 min 5. Baris ketiga jadikan kolom ketiga. Min 9 11. Oke, ini jawabannya. Oke. Nah, ini A transpose-nya. Oke, itu. Nah, untuk tugas pertemuan keempat, ini silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di Teams ya. 2 soal saja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.